Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan ini, terima kasih untuk waktunya dan saya akan mempresentasikan hasil pengabdian yang telah saya lakukan selama beberapa bulan di Balai Catur Gamping, Sleman, dengan judul optimalisasi kegiatan pengajian ibu-ibu warga Jitengan pasca pandemi. Ini saya bersama tim, yaitu saya pribadi, Nurul Aisyah, dan juga Ibu Dr. Nur Cayati. Nah, ini juga kami laksanakan dengan teman-teman mahasiswa, yaitu teman-teman KKN UMY. Optimalisasi kegiatan pengajian ibu-ibu warga Jitengan pasca pandemi. Nah, apa yang melatar belakangi? Apa yang kemudian melatar belakangi dari pengabdian ini, yaitu dengan adanya COVID selama kurang lebih 2 tahun, dan juga melihat aktivitas sosial kemasyarakatan warga Jitengan yang notabene sangat bisa dikatakan jauh dari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, apalagi dalam kondisi yang pandemi, sangat adanya keterbatasan. Sehingga selama 2 tahun itu, berdasarkan observasi sangat minim sekali pertemuan-pertemuan, meskipun sama dengan wilayah yang lain, tapi di akhir-akhir pas COVID melandai itu sekitar Januari Februari ya 2022. Nah, kemudian sampai di bulan itu belum ada untuk pengadaan pengajian kembali untuk optimalisasi. Maka atas dasar ini kita mengambil untuk fokus kepada optimalisasi pengajian ibu-ibu di warga Jitengan. Kenapa ibu-ibu? Iya, karena selama pandemi ibu-ibu sangat banyak tantangan di dalam keluarga, khususnya yaitu dari dalam mendampingi putra-putrinya di rumah, yaitu tentang pekerjaan sekolah, ataupun juga untuk menguatkan secara psikis bagi anggota keluarga itu sendiri. Maka dirasa kegiatan ini perlu. Nah, kemudian apakah ini juga tidak perlu untuk bapak-bapak? Ya, ini juga sangat perlu. Tapi karena mayoritas, yaitu yang paling giat adalah ibu-ibu, maka ini kita fokus kepada ibu-ibu meski masih dihadiri oleh bapak-bapak maupun anak-anak remaja. Baik, nah kemudian tujuannya yaitu tentu problem yang ada di masyarakat, khususnya penguatan mental, karena kita tahu bahwa pandemi itu selain untuk merenggut secara kesehatan, tapi juga ternyata psikis sangat diperlukan, dan salah satunya dengan media pengajian ini juga sangat dibutuhkan oleh warga. Maka dengan ini untuk bisa menginisiasi agar tetap ada pengajian itu sampai kemudian menjadi habit lagi, terjadwal seperti pada sebelumnya. Kemudian materi-materi yang juga kami berikan tujuannya juga untuk meningkatkan kekuatan spiritual ya, untuk penguatan psikis warga. Untuk pada masa transisi tersebut ternyata tidak hanya segi keuangan gitu, tapi juga segi kesehatan, bagaimana kita distance learning dan seterusnya, itu ternyata juga mempengaruhi. Tidak hanya keuangan saja ternyata. Karena kita tahu dengan adanya pandemi itu, kemudian keuangan bukan kemudian menjadi hal yang utama, tapi justru kesehatan itu dan juga kekuatan mental. Maka kita butuhkan pengaktifan kembali pengajian. Metodenya seperti apa? Ya, karena ini adalah hasil dari pengabdian dengan para mahasiswa KKN, maka tentunya kita terus adanya koordinasi dengan para mahasiswa di kelompok kami ini koordinasi kami sebelum kemudian kita fokus kepada jamaah masjid. Dan juga tentunya kita kulon dan juga mengadakan koordinasi cukup
pelik ya, cukup apa ya, debatable. Apakah kemudian pengajian ini iya akan diselenggarakan dan seterusnya, karena kita mempertimbangkan pembatasan distance learning, apakah nanti diperbolehkan dan seterusnya. Karena saya yakin ketika jamaahnya itu kita sempat analisa bahwa 80 sampai 100 bahkan lebih, nah itu ketika tumpuk blek di dalam satu masjid itu seperti apa nanti, jangan-jangan dan seterusnya. Pertimbangan itu terus kami perhatikan, kami analisa, dan juga tentu koordinasi dengan takmir masjid setempat sebagai warga yang kemudian dikenai kegiatan ini. Nah, itu kami lakukan secara 2 kali ya, di dalam 2 bulan itu 2 kali kita mengambil 1 bulan sekali di pekan pertama. Nah, dari situ apa saja? Yang pertama memang iya kita ambil adalah terkait dengan kesehatan ya. Bagaimana memperhatikan kesehatan, dimulai dari bagaimana cara makan dan juga kehalalan, kebarokahan sebuah makanan itu, sehingga berimpact positif juga terhadap doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan dan seterusnya. Itu untuk yang kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu dengan topik bahwa aktivitas kita, hal-hal positif yang kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan kebermanfaatannya itu dirasakan terhadap masyarakat apapun itu. Nah, itu bisa menjadi wasilah untuk diri kita pribadi. Salah satunya ketika birrul walidain dan seterusnya, itu bisa menjadikan wasilah kita agar mudahnya diterima doa-doa warga gitu. Karena kondisinya sangat kita sedang dekat kepada Allah, maka bagaimana agar doa-doa itu terkabul? Salah satunya dengan perantara aktivitas keseharian kita maupun aktivitas yang kita lakukan yang mana orang lain tidak bisa lakukan. Nah, itu apa? Itu bisa di-mention di doa setiap hamba Allah. Nah, itu. Nah, dari situ, dari 2 itu, dan kemudian kita mengukur untuk keefektifan dari kegiatan tersebut. Selain juga kita berpikir untuk kesinambungan terhadap kegiatan yang berikutnya, maksudnya tidak hanya stagnan di 2 bulan ini saja, tapi juga ini akan kemudian terus-menerus mengalir, dan itu tentu tidak mudah karena perlu adanya koordinasi dan menstabilkan secara keseluruhannya kembali. Nah, kemudian juga selain itu juga kami ada memfasilitasi adanya kayak kotak infak yang mana itu bisa kita putar gitu, kita putar kepada jemaah sehingga itu nanti bisa untuk kesinambungan untuk kegiatan berikutnya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa pemateri pun juga harus diberikan. Nah, itu sekali 2 kali perlu diberikan uang transport gitulah ya, maaf, atau setiap setahun sekali diberikan bingkisan dan seterusnya. Nah, maka infak ini penting, selain juga untuk sosial jika diperlukan. Nah, karena variasinya, ternyata variasi usia itu juga ada di dalam kajian tersebut, di dalam jamaah tersebut yang sebagai partisipan, maka kita memilah topik-topik yang sekiranya sesuai untuk ibu-ibu, keluarga, maupun sampai kepada anak. Dan antusiasmenya sangat tinggi untuk 2 kali kegiatan ini, sangat tinggi, meskipun di kajian yang kedua itu adalah bersamaan dengan rapat RT dan seterusnya. Sehingga meskipun demikian, optimalisasi kegiatan ini berjalan dengan baik. Kita mulai dengan pengajian, kemudian kalau terkait dengan kesehatan kita ada gerak-gerak yang dengan instruktur ataupun pemateri, dan juga di akhir ada bingkisan atau jamaah atau partisipan yang aktif seperti itu. Kemudian ada tadi ada infak yang kemudian bisa dijalankan, dan kemudian infak itu bukan untuk kemudian para mahasiswa, tapi untuk bagaimana untuk keberlanjutan pengajian tersebut sehingga diserahkan kepada takmir. Dan juga di akhir kita memberikan hal yang bermanfaat, yaitu laptop ini untuk juga sebagai usaha agar kegiatan pengajian tersebut tetap bisa berkesinambungan berjalan, yaitu salah satunya melalui perangkat laptop yang kami berikan. Nah, di sini hasilnya adalah bahwa 80%
dari kehadiran di pengajian tersebut itu telah memahami materi yang kita berikan selama dua kali tersebut gitu, dan juga diikuti antusiasme warga untuk hadir dan juga turut serta dan menyimak gitu pengajian ini. Baik. Nah, kemudian ini adalah kegiatan, yaitu kegiatan yang kedua. Kegiatan yang pertama sangat menarik sekali ya, tentang kesehatan tadi, adab makan, kehalalan sebuah makanan dan seterusnya. Dan ini di yang kedua beserta tim, tentunya tim mahasiswa dan juga para anak-anak, karena tidak mungkin anak-anak untuk kemudian ditinggal ya. Dan ini dilangsungkan ba'da Isya, jadi 7:30, kemudian nunggu jamaah untuk kumpul, akhirnya kita mulai jam 8 gitu, sampai di jam 9. Dan itu sangat efektif sekali, karena semakin malam tentu kalau di pedesaan semakin hening ya, sehingga itu efektif. Nah, kemudian dari pengabdian itu, sustainability of program, keberlanjutan program seperti apa? Nah, ini yang penting, karena yang paling utama adalah yang paling utama adalah pemberdayaan gitu, sehingga sebelum terlaksananya pengabdian tentu kita berkolaborasi, berkoordinasi dengan remaja masjid, kemudian takmir masjid, dan yang biasa ikut serta dalam memikirkan kegiatan tersebut, dan juga kita nyusun adanya susunan kegiatan ataupun susunan struktural yang kemudian ini yang harus bertanggung jawab setelah kami selesai dengan program ini gitu. Sehingga alhamdulillah saya kemudian komunikasi secara baik ya, sampai sekarang pun masih dengan para takmir masjid, yaitu menginfokan untuk bahwa ini kita bisa nih gitu. Maksudnya adalah setiap keberlanjutannya ini ada gitu, yaitu dibuktikan dengan mengundang saya selaku yang pernah ikut serta di dalam kegiatan di masyarakat ini, kemudian dikirimi flyer gitu. Nah, ini yang kami Februari, kemudian Maret, dan kemudian Maret menyongsong Ramadan, ini diselenggarakan lagi pengajian, mulai ba'da Isya juga, dan ini ustadznya kayaknya kenal ya. Ya, Ustadz Syakir Jamaluddin dari Dekan FAI, dan kemudian yang berikutnya ini di bulan Juni, yaitu dengan Ustadz Nur Hidayat Pamungkas. Dan di sini tentu karena masyarakatnya juga masyarakat Muhammadiyah, itu bekerja sama tentunya dengan para pimpinan ranting Muhammadiyah di Bali Catur Selatan, karena ini di Citengan dan tempatnya agak tinggi. Nah, dengan keberadaan ini dan komitmennya para takmir untuk kemudian semangat pengadaan pengajian sampai kemudian minimal lah sebulan sekali, ini bisa terus untuk ditingkatkan dan diadakan gitu. Dan dua ini terkait dengan pengajian sosong Ramadan dan juga pengajian Jumat malam. Nah, ini kemudian tanpa adanya keikutsertaan kita selaku tim pengabdian di sini, karena kita sudah selesai di akhir bulan atau pertengahan bulan Maret ya, atau maksudnya sampai di Maret masih, tapi ini kita tidak kemudian turut andil di dalam pengadaan pengajian-pengajian yang setelahnya gitu. Kenapa? Karena kita mau melihat pemberdayaannya itu efektif tidak sih gitu, berjalan tidak. Nah, sehingga poin dari pengabdian adalah pemberdayaan, sebagaimana ketika kita tinggalkan masyarakat itu, mereka tetap bisa berdiri dengan sendirinya dengan kapasitas organisasi yang ada. Baik, saya kira itu. Kemudian implikasinya adalah untuk spiritualitas yang dibutuhkan para warga, para jamaah, ini sangat penting sekali, khususnya untuk keberlangsungan hidup dan juga mendekatkan diri kepada Rabb-nya, kepada Allah SWT. Maka ini penting sekali untuk mengisi rohani dari para hamba Allah ataupun para individu ataupun para masyarakat yang ada di Jitengan ini khususnya. Baik, saya kira itu saya tutup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.